Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ruka. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Ruka akan melanjutkan cerita Train to Busan seri keduanya, yaitu Train to Busan Peninsula. Cerita bermula dari virus di Korea Selatan yang belum diketahui penyebabnya, mengakibatkan seluruh warga Korea terinfeksi virus. Jadi, warga yang bisa diselamatkan akan dialihkan ke Hong Kong. Di perjalanan menuju Hong Kong, salah satu warga terinfeksi virus itu dan membuat pengungsian yang berada di satu ruangan kabin itu terinfeksi juga. Virus itu mengakibatkan otak manusia menjadi tidak bisa berpikir atau bisa kita sebut menjadi zombie. Cara menyebarkan virus itu adalah melalui gigitannya, membuat yang terkena gigitan akan menjadi zombie juga. Cerita dimulai. Dikisahkan, seluruh semenanjung Korea sudah dijangkiti wabah zombie. Kondisi negara juga sudah hancur akibat kekacauan yang terjadi saat zombie menyerang. Akibatnya, negara Korea Selatan itu dikarantina. Namun, ada seorang pemuda, Jung Seok, dan juga beberapa orang yang berhasil selamat dan melarikan diri ke Hong Kong. Suatu hari, Jung Seok mendapatkan misi dari seorang untuk kembali ke Korea demi mengambil sesuatu. Karena ini adalah misi yang berbahaya, maka imbalan yang ditawarkan sangat besar, yaitu 2,5 juta dolar per orangan atau sekitar 354 miliar kalau dihitung dengan rupiah kita. Pengungsi dari Korea Selatan dianggap hina oleh Hong Kong, dikarenakan negara Korea Selatan adalah asal dari wabah virus zombie itu. Karena perlakuan orang Hong Kong itu yang membeda-bedakan, akhirnya Jung Seok menerima misi yang berbahaya itu, agar uang yang ia dapatkan mengubah status sosialnya untuk tidak terlalu bergantung dengan pemerintahan Hong Kong. Jung Seok dan kelompoknya sampai di Semenanjung, daerah yang terkena wabah di Korea Selatan. Mereka mempunyai misi untuk menemukan sebuah truk yang berisi uang. Jung Seok melihat sebuah truk lalu mengeceknya, dan ternyata itu bukan truk yang ia cari. Mobil mereka berkeliling lagi dan melihat truk ditumpukan mobil di jalan raya. Zombie pada malam hari tidak beraktivitas dikarenakan zombie hanya merespon cahaya dan suara. Menemukan truk yang mereka cari, ternyata ada zombie yang berada di dalamnya. Pergerakan Jung Seok membangunkan zombie itu dan membuat klakson mobil truk berbunyi, sehingga seluruh zombie yang berada di sekitar mengejar. Ternyata bukan zombie saja yang berada di sana. Ada manusia lain yang hidup di semenanjung itu dan mencelakai kelompok Jung Seok agar menjadi santapan untuk zombie. Jung Seok merasa terpojok dan diselamatkan oleh dua anak kecil. Dua anak itu sepertinya sudah biasa menghadapi zombie. Itu terlihat bagaimana dia menghadapi zombie ganas itu. Semua kelompok Jung Seok akhirnya jadi santapan zombie, dan hanya Jung Seok yang selamat dari zombie tersebut. Di dalam kediaman anak itu, ada beberapa orang juga di dalamnya. Jung Seok pun menceritakan tujuannya ke Semenanjung untuk menjalankan misi membawa truk yang berisi uang ke Hong Kong. Orang-orang di kediaman anak itu selalu mencoba untuk meminta bantuan ke negara lain agar menyelamatkan mereka selama 4 tahun ini, dan hasilnya tidak ada yang menolong mereka. Di tempat yang lain, ada komplotan tentara yang tinggal di Semenanjung itu. Sebelumnya, mereka adalah tim penyelamat yang ingin menyelamatkan negara Korea dari para zombie-zombie tersebut. Dikarenakan tidak ada bantuan dari negara lain,
Akhirnya mereka tinggal di sana dan menunggu bala bantuan dari negara lain, dan mereka bersembunyi di gedung-gedung tua yang jauh dari kelompok zombie. Di sana ada teman dekatnya Jung Seok, yaitu Chul Min, yang masih hidup dan dijadikan ajang atraksi zombie-zombie. Dan permainan itu melihatkan bagaimana caranya bertahan dari para zombie yang mengamuk. Kembali ke Jung Seok, dia merasa bersalah kepada keluarganya Min Jung, dikarenakan Jung Seok tidak menolong keluarga itu dari kekacauan virus 4 tahun lalu. Jung Seok meminta maaf ke Min Jung, dan Min Jung pun tidak mempermasalahkannya. Misi Jung Seok akhirnya dilanjutkan dan dibantu oleh keluarganya Min Jung. Truk yang Jung Seok cari itu berada di tempat kediaman tentara yang tinggal di semenanjung itu. Mereka semua akhirnya berangkat ke markas tentara tersebut. Tujuan mereka sama, yaitu mereka ingin pergi dari tempat terkutuk ini agar mereka hidup dengan layak dan bisa tenang. Jung Seok dan Min Jung akhirnya memasuki markas mereka dengan sembunyi-sembunyi. Min Jung memerintahkan kepada kedua anaknya untuk tetap di mobil dan tidak boleh mengikutinya, bertujuan agar kedua anak Min Jung dan Komandan Kim bisa selamat. Pada waktu memberikan misi kepada Jung Seok, pihak Hong Kong memberikan 2 ponsel, gunanya untuk menghubungi pihak Hong Kong agar menjemputnya. Akan tetapi, salah satu ponsel tersebut rusak, dan yang satunya lagi berada pada Kapten Seo yang merupakan pimpinan komplotan pasukan yang terjebak di semenanjung itu. Jung Seok dan Min Jung menemukan truk itu, dan mereka mencari ponsel satelit agar bisa menghubungi pihak Hong Kong. Salah satu anak buahnya Kapten Seo memeriksa keadaan sekitar, dan dia disekap oleh Min Jung. Orang itu memohon kepada Min Jung untuk membawanya bersama mereka. Mengetahui kejadian itu, Jung Seok bertanya, dari mana dia tahu misi itu? Orang itu menjawab bahwa ada orang yang masih hidup dari insiden penyerangan malam itu, dan dia membawa teman Jung Seok ke arena. Mendengar pernyataan itu, Jung Seok bergegas ke arena untuk menyelamatkan temannya. Di saat Jung Seok pergi, Kapten Seo datang dan berbicara dengan Sersan Kim. Perbincangan Kapten Seo dari jauh, ternyata Sersan Kim sudah ditawan oleh Min Jung. Melihat kejadian itu, Kapten Seo berencana menembak Min Jung, dan Min Jung menghindar. Min Jung bergegas membawa truk itu untuk melarikan diri dari markas Kapten Seo. Di dalam arena, pertunjukan sedang berlangsung. Jung Seok datang dan menyelamatkan Chul Min. Tembakan demi tembakan terjadi dan membuat penonton di arena itu melarikan diri. Mendengar banyak tembakan, John Yi, anaknya Min Jung, mengambil tindakan dan menjalankan mobilnya untuk menyelamatkan ibunya. Kembali ke Jung Seok, pasukan Kapten Seo mengejar Jung Seok dan Chul Min. Mereka berdua berusaha melarikan diri dari arena itu. Bukan pasukan saja yang mereka hadapi, ternyata ada zombie juga di sana yang harus mereka lewati. Beberapa waktu saat pengejaran terjadi, akhirnya Chul Min tertembak dan itu membuat Jung Seok mengamuk dan berusaha untuk menghabisi pasukan Kapten Seo. Pada saat Jung Seok ingin ditembak, Min Jung pun datang dengan truk untuk menyelamatkannya. Melihat kegaduhan itu, pasukan Kapten Seo mengejar Min Jung dengan mobil perangnya. Min Jung bergegas pergi keluar dari markas mereka. Di luar, para zombie sudah menanti mobil truk Min Jung. Karena terlalu ramainya zombie yang menghalang mobil itu, anak-anak Min Jung, John Yi dan Eugene datang dan menyelamatkan ibunya.
Setelah mereka lepas dari kejaran zombie, permasalahan baru muncul. Pasukan Kapten Seo tidak ingin melepaskan Minjung begitu saja. Mereka mengejar truk yang dibawa Minjung dan anak-anak Minjung berusaha menyelamatkan ibunya. Bisa kita lihat aksi-aksi anak hebat ini menyelamatkan ibunya. Setelah anak Minjung menghabiskan separuh pasukan Kapten Seo, Sersan 1, mereka sangat kesal dan menyalakan lampu di atas mobil mereka yang sangat terang, membuat para zombie terbangun dan zombie tersebut mengejar asal cahaya itu muncul. Jun Seok teringat bahwa ada banyak zombie yang terjebak di stasiun kereta api, dan Jung Seok pun menyuruh Minjung ke sana. Sesampai truk mereka di sana, Jung Seok menembaki kaca-kaca di stasiun itu, membuat kaca itu retak dan para zombie bertebaran. Setelah semua permasalahan selesai, Jung Seok menelpon pihak Hong Kong dan memberitahukan bahwa 15 menit lagi mereka sampai di pelabuhan. Pada saat keadaan mulai tenang, Kapten Seo dari arah samping menabrak mobilnya John E dan itu membuat orang di dalam mobil John E mengalami luka-luka. Kapten Seo menangkap John E dan mengancam keluarga itu untuk tidak melakukan apapun sesuai dengan perintah Kapten Seo. Eugene, adiknya John E, sebelum berangkat ke markas Kapten Seo, telah mempersiapkan mobil remote-nya untuk berjaga-jaga dan itu berguna untuk mengalihkan perhatian Kapten Seo. Setelah John E terlepas dan Kapten Seo kesal dengan perlakuan Eugene, Kapten Seo mengarahkan tembakan kepada Eugene dan kakek Kim tertembak berkali-kali. Minjung pun ingin menembaki Seo atas kejadian itu. Minjung duluan tertembak oleh Kapten Seo di bagian kakinya. Kapten Seo pun melarikan diri dan membawa truk itu ke pelabuhan. Dia merasa senang dan membayangkan hidup tenang di Hong Kong. Kapten Seo memasuki kapal dan pihak Hong Kong sudah menantinya. Pihak Hong Kong pun heran mengapa bukan anggotanya yang membawa truk itu, melainkan orang lain. Tanpa pikir panjang, pihak Hong Kong menembaki Kapten Seo. Kapten Seo yang sedang sekarat berusaha mengendalikan truk itu. Truk itu pun mundur dan box yang ada di dalam truk tersebut jatuh ke laut. Karena terjadinya keributan di kapal, zombie-zombie bermunculan dan menyerang semua orang-orang yang berada di kapal itu, mengakibatkan semua orang-orang yang hidup di kapal itu dimangsa zombie. Jung Seok, Minjung, dan kedua anaknya merasa putus asa dengan apa yang telah terjadi terhadap mereka. Tidak lama setelah itu, sebuah helikopter muncul, dan ternyata itu adalah helikopter dari Amerika. Minjung menyuruh anaknya untuk memberikan sinyal ke helikopter itu agar helikopter itu merespon mereka dengan cara menyalakan kembang api. Tim penyelamat di helikopter menyadari bahwa ada orang yang terjebak di semenanjung itu dan Jung Seok serta yang lain mengejar helikopter itu. Minjung dengan kondisinya sekarang berpikir akan menghambat anak-anaknya untuk selamat. Minjung meminta tolong kepada Jung Seok untuk menyelamatkan anak-anaknya dan ingin berkorban agar mereka selamat. Minjung pun mengalihkan perhatian zombie kepadanya agar anak-anaknya bisa pergi dengan helikopter itu. Melihat apa yang dilakukan Minjung, Jung Seok pun merasa bersalah sekian kalinya. Jung Seok memutuskan untuk kembali ke arah Minjung dan menyelamatkannya.
Di akhir cerita, Minjung dan Jungseok kembali ke helikopter dan anak-anaknya Minjung sangat bahagia. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus channel ini karena akan banyak lagi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.